Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elnia Rena Bontong. Saya mahasiswa dari Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Ya, struktur dan fungsi tumbuhan yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu akar. Ya, bagian akar akar. Ini adalah gambar akar. Ya. Akar memiliki fungsi sebagai yang pertama yaitu untuk menguatkan berdirinya batang. Yang kedua, menyerap air dan garam mineral. Yang ketiga, membantu menyerap oksigen di udara pada tumbuhan, tembakau, dan lain-lain. Yang keempat, menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan umbi-umbian. Ya, gambar yang kedua yang akan saya gambar yaitu batang. Ya. Ini adalah gambar batang. Batang ini sendiri memiliki fungsi sebagai penyokong tumbuhnya tumbuhan. Yang kedua, mengangkut zat makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Ketiga, mengangkut air dan zat mineral dari daun serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga, sebagai alat respirasi atau pernapasan. Keempat, menghubungkan daun dengan akar. Yang terakhir, sebagai tempat cadangan makanan. Ya, struktur tumbuhan yang ketiga yang akan saya gambarkan yaitu daun. Struktur tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Ya. Daun memiliki fungsi sebagai untuk fotosintesis. Yang kedua, penguapan air. Ketiga, pengeluaran air berupa tetesan. Keempat, alat pernapasan tumbuhan atau respirasi tumbuhan. Yang kelima, tempat terjadinya transpirasi. Yang keenam, tempat terjadinya gutasi. Dan yang terakhir yaitu alat perkembangbiakan vegetatif. Ya. Struktur tumbuhan yang keempat yaitu bunga. Ya, kita gambarkan bunga di sini. Ya, ini adalah gambar bunga. Bunga memiliki fungsi sebagai yang pertama sebagai alat perkembangbiakan generatif. Yang kedua, untuk menarik perhatian serangga agar melakukan penyerbukan. Yang ketiga, menghasilkan biji. Yang keempat, sebagai wadah menyatunya gamet jantan dan betina. Dan yang terakhir yaitu untuk dinikmati keindahannya oleh manusia. Adapun struktur tumbuhan yang terakhir yaitu buah. Ya, ini adalah struktur tumbuhan yang terakhir yaitu buah. Fungsi buah itu sendiri yaitu
sebagai tempat cadangan makanan, dan yang kedua untuk menyembunyikan biji-biji yang ada di dalam buah tersebut, dan yang ketiga yaitu sebagai alat perkembangbiakan. Selanjutnya di sini saya akan mau menggambarkan bagian-bagian bunga. Ya, bagian bunga yang pertama yang akan saya gambarkan yaitu tangkai bunga. Ya, ini adalah tangkai bunga. Ya, tangkai bunga ini memiliki fungsi sebagai untuk menopang bunga, memberi nutrisi ke bunga, dan mengarahkan bunga ke matahari atau pada posisi yang menarik serangga penyerbuk. Ya, bagian mau menjelaskan tentang kelopak bunga. Terlebih dahulu saya akan menggambarkan kelopak bunga. Ya, ini adalah kelopak bunga. Kelopak bunga ini sendiri memiliki fungsi sebagai melindungi bunga selama masa perkembangan. Ya. Yang ketiga yang akan saya gambarkan yaitu dasar putik. Ya, baik, saya akan menggambarkan struktur bunga yang ketiga. Dasar putik. Ya, ini adalah dasar putik. Ya, ini garis-garis ini adalah dasar putik. Dasar putik. Dasar putik ini memiliki fungsi sebagai alat kelamin betina dan sebagai tempat terjadinya penyerbukan. Selanjutnya struktur bunga yang keempat yaitu bakal biji. Ya, ini adalah gambar bakal biji yang bulat-bulat ini adalah gambar bakal biji. Bakal biji. Bakal biji ini sendiri memiliki fungsi sebagai menghasilkan biji setelah pembuahan. Struktur bunga yang bagian bunga yang selanjutnya akan saya gambarkan yaitu mahkota bunga. Ya, kita gambarkan mahkota bunga. Ini adalah mahkota bunga. Ya, ini semua adalah mahkota bunga. Mahkota bunga memiliki fungsi sebagai untuk menarik perhatian hewan penyerbukan karena memiliki warna yang cerah. Ya, ini untuk menarik perhatian hewan karena memiliki warna yang cerah. Ya, struktur bunga selanjutnya yang kita gambarkan yaitu kepala putik. Yaitu struktur bunga yang selanjutnya yaitu kepala putik. Ya, ini adalah kepala putik. Kepala putik. Ya, yang ini di atas ya, kepala putik.
Kepala putik memiliki fungsi yaitu menarik serbuk sari selama proses penyerbukan. Ya. Oke. Yang akan saya jelaskan yaitu fungsi dari tangkai putik. Ya, ini adalah tangkai putik. Tangkai putik. Tangkai putik. Ya, tangkai putik itu sendiri memiliki fungsi sebagai jalur serbuk sari untuk menuju ovarium dan untuk meninggikan kepala putik agar lebih mudah menangkap serbuk sari. Kita akan mau menggambar yaitu tangkai sari ya. Ini adalah tangkai sari. Ya, yang ini merupakan tangkai sari. Tangkai sari itu sendiri memiliki fungsi untuk membawa nutrisi ke kepala sari untuk perkembangan serbuk sarian, meninggikan posisi kepala sari agar mudah dihinggapi oleh serangga. Baik, saya akan menjelaskan yang berikutnya yaitu kepala sari. Ya, ini bulat-bulat ini merupakan kepala sari. Kepala sari berfungsi sebagai tempat terjadinya meiosis yang menghasilkan serbuk sari dan menyimpan hasil serbuk sari. Baik, inilah hasil struktur dan fungsi tumbuhan dari saya. Demikian saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.